Ini pernah dengan pendeta di Jakarta. Habis dialog, setahun lebih nggak ada komunikasi. Rupanya dia cari Quran, baca Quran. Akhirnya dia telepon, Pak, mohon maaf, tolong kami diselamatkan. Bapak siapa? Yang dulu setahun lalu dialog. Bapak pendeta anu? Iya. Loh kok sekarang baru minta masuk Islam? Ya saya selama diam-diam Pak pelajari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam ala rasulillahi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli amin amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali tentunya di Yayasan Suzahidin Cakrawala Cemerlang, sebuah yayasan yang insya Allah bergerak di bidang keagamaan yang insya Allah akan kita gunakan untuk mensiarkan kebenaran Islam sebagai agama yang hak, agama yang tinggi dan mulia, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan Yayasan Suzahidin Cakrawala Cemerlang insya Allah kita akan berusaha untuk membentengi umat dari upaya pemurtadan yang terus dilakukan oleh orang-orang kafir, itu terutama ya. Kemudian saudaraku sekalian perlu diberitahukan ini adalah kehormatan yang sangat besar bagi kita semua, di mana seperti yang saudaraku lihat di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu beliau Ustadz Munzir Sitomorang, yang biasa kita lihat di YouTube ataupun di TV. Ini bisa hadir di hadapan kita pada hari ini. Insya Allah beliau dalam kesempatan ini akan men-sharing ilmu-ilmunya kepada kita, terutama saya yang masih fakir ilmu ini. Nah, kepada Ustadz Munzir Situmorang kami persilahkan, tafadhol Ustadz. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita bersyukur. Saya kaget tadi dihubungi sore. Biasanya saya waktu singkat itu nggak bisa ya. Tapi alhamdulillah malam ini saya ada kosong dan langsung karena jadwal saya itu istri saya. Tadi begitu sekitar jam 4.30 WA dibuka istri, dilaporkan sama saya. Saya awalnya ragunya saya belum mengenal komunitas ini gitu. Karena ada kadang jebakan untuk saya memang. Tapi alhamdulillah saya yakin antum ini orang-orang yang soleh. Insya Allah Pak Ustadz. Yang pertama kita bersyukur dipertemukan dalam satu kalimah la ilaha illallah. Beda suku, beda latar belakang pendidikan, beda kemampuan dan wawasan, beda pengalaman. Tapi dalam satu kalimah la ilaha illallah kita bersatu insyaallah di dunia wal akhirah. Yang kedua kita bersyukur masih dibukakan pintu hati perjuangkan Islam. Karena yang paling mulia dalam Islam itu puncak dari sebuah perjuangan jahid fi sabilillah insyaallah. Yang kedua, semoga salawat dan salam limpahkan kepada Rasulullah SAW, kepada para kerabat, para sahabat, para pejuang Islam sampai akhir zaman. Tentunya pejuang yang amanah, ikhlas dan istiqomah. Ada orang berjuang amanah memang, tapi tidak istiqomah. Ada istiqomah tapi belum ikhlas. Yang kita butuhkan saat ini bukan berapa banyak kita memahami kebenaran, tapi berapa banyak kita mengamalkan dan memperjuangkan kebenaran itu.
Karena memahami kebenaran di Indonesia. Yang hafiz Quran itu udah puluhan ribu di Indonesia. Yang jadi ustadz itu udah ratusan ribu di Indonesia. Yang kita butuhkan sekarang adalah memahami kebenaran, mengamalkan kebenaran, dan memperjuangkan kebenaran. Karena tugas kita amar ma'ruf nahi mungkar. Di amar ma'ruf itu semua bisa. Yahudi, Nasrani, Islam memperjuangkan hal yang sama. Tapi begitu nahi mungkar, pemurtatan, kristenisasi, pelecehan akidah, penghancuran agama, ya bully, ya fitnah, orang mundur satu-satu karena berisiko dengan kematian. Kedua, berisiko dengan mata pencarian. Yang ketiga, berisiko nama baik dilecehkan. Jadi ketika antum sudah mulai bergerak menjadi pejuang, pastikan ada kelemahan umat Islam yang harus kita evaluasi. Kalau saya lihat, walaupun saya baru keliling Indonesia baru sekitar 25 tahun, ada 5 yang harus kita evaluasi dari pola pikir umat Islam, karakter umat Islam. Pertama, suka kerumunan tapi tidak punya kesimpulan. Terus kita melakukan apa? What can I do? Kedua, suka berkumpul tapi tidak punya keputusan. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, senang mengeluarkan statement tapi tidak punya argumen. Kita gampang dipatahkan musuh. Yang keempat, aktif tapi tidak proaktif. Kita menonton tapi bukan turun. Yang kelima, kita selalu bicara tapi tidak punya data. Kenapa umat Islam selalu dipatah? Secara geopolitik, ya, harusnya umat Islam menguasai dunia. Kita buka Cakrawala International dulu. Di Eropa Tenggara atau dikenal dengan negara-negara Balkan, itu meliputi berapa negara? Albania, Bosnia, Kroasia, Hongaria, Bulgaria, Turki. Itu 3 negara besar Islam. Albania, Bosnia, dan Turki. Tapi kita umat Islam tidak berdaya menghadapi satu negara kecil, Kroasia, yang Kristen Ortodok. Pada kita 3 negara di sana Islam. Masuk Asia Selatan, 3 negeri Islam besar. Pakistan, Bangladesh, Afghanistan. Kita tidak berdaya menghadapi kekuatan Hindu dari India. Islam masih dibantai di Kashmir. Masuk Asia Tenggara, kita punya negeri Islam besar dan makmur. Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan Islam di Filipina Selatan, Mindanao. Eropa Barat, Inggris, Prancis, Jerman. Pertumbuhan Islam tertinggi di Eropa. Kita tidak berdaya menghadapi Prancis menghina Islam. Sekarang muncul pertanyaan, why? Kenapa? Al-Quran kitab yang sempurna. Rasul Nabi yang mulia. Rob hak. Tapi kenapa kita tidak bisa tampil lagi? Pendidikan kita S2, S3. Wawasan kita relatif luas. Fasilitas kita lebih lengkap. Kenapa kita dikalahkan? Rasul dan sahabat selalu jadi leader. Kita sekarang jadi follower. What can I do? Gitu. Jadi harus ada analisa mendalam. Kenapa pemurtatan luar biasa di Indonesia, negeri Islam terbesar di dunia? Padahal ustadznya ratusan ribu, alumni dari Darul Hadis Yaman, dari Ummul Qura Saudi, dari Madinah, dari Yordan, dari King Abdul Aziz Jeddah, dari pesantren Indonesia. Kenapa kita tidak bisa membenang? Saya lakukan pertanyaan dulu ini kita diskusikan nanti. Kenapa gitu? Kita tidak berdaya, padahal kita mayoritas. Hidup kita susah, pada negeri kita kaya. Alam kita subur, tapi beras kita impor. Ustadz banyak, pemurtatan menjadi-jadi. Media punya, tapi tidak maksimal. Saya selalu angkat ini ke permukaan. Kalau saya bertemu dengan tokoh-tokoh di Medan, di Pekanbaru, Kalimantan, Sulawesi, di Poso, di Makassar. Ada apa? Nah, di sini akan kita kaji. Kenapa ya Allah negeri kami Islam terbesar di dunia? Kami susah dan menderita. Zaman Rasulullah minoritas, tapi jadi leader, bukan follower. Rasulullah tidak pernah kuliah formal, tapi cerdas, fotona. Kami pendidikan kami S2, S3, tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Jawabnya sederhana. 1 ayat saja terjawab. Kita meninggalkan 1 ayat.
yang sangat produktif, aplikatif, konferensif, komunikatif. Apa itu? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Bagaimana kita nggak bercerai? Yang satu ustadz megang Quran, yang satu ikut budaya. Bagaimana nggak bercerai-berai? Yang satu ikut lebar, yang satu ikut Quran. Terus dari mana kita mulai? What can I do? Dari rumah tangga. Kenapa Rasulullah berhasil membangun peradaban? Dari mana lagi? Dari masjid. Bukan dari kantor. Kantor ada strata jabatan. Jangan-jangan saya menghormati antum karena antum atasan aneh. Bukan dari rumah. Karena kalau saya antum orang kaya. Jangan-jangan aneh menghormati antum karena rumah antum 20 miliar. Kita bangun peradaban Islam, Muslim civilization dari masjid. Tidak mengenal strata, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal uang. Yang ada, you and me sama. Sama-sama saudaraku seiman. Gak ada urusan saya dengan suku apa Anda hari ini. Yang ada urusan, Anda berperan membangun peradaban. Saya bertanggung jawab terhadap Anda bertanggung jawab terhadap saya. Mari kita membangun satu peradaban Islam. Itu yang belum muncul di Indonesia. Kenapa? Ego. Merasa lebih hebat, merasa lebih sempurna, merasa lebih pengalaman. Mari kita ambil. Membangun satu bahasa, kesetaraan, agar kita saling menghargai. Makanya saya suka mengkader itu. Bahkan baru di Kalimantan, dengan Pak Insan Maubinta, Karunia Allah. Mulai dari Aceh, Medan, Pekanbaru, Lampung, Palembang, Hongkong, dengan Pak Insan saya. Kita kader remaja, aktivis. Dua yang kita bangun. Satu, Islamologi, pemahaman Islam. Akidah yang benar, tauhid yang lurus. Membangun kepercayaan dan sayang kepada Islam. Silakan hilang dari semua dari aku, ya Allah. Asal jangan hilangkan keyakinan dan kepercayaanku kepadamu. Nabi Ayub sakit, tapi dia bilang, berikan kesehatan kepada lidah dan hati, agar bisa tetap berzikir kepada. Itu yang hilang dari umat Islam hari ini. Suaranya hilang. Andi, suaranya itu hilang. Hilang suaranya. Ya udah. Halo. Terus apa yang kita lakukan hari ini? Prinsipnya kalau kita membangun peradaban Islam, kita contoh Rasulullah. Kondisi akidah benar hidup. Ya bunayya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun. Efektif loh. Memperkenalkan Al-Quran kepada anak sejak dini, membangun kecintaan dan kebanggaan kepada anak sejak dini, dan membuat keyakinan ada kuat dan bermartabat. Sekarang sudah malu dengan peradaban. Malu pakai jenggot, malu pakai gamis, malu pakai ini. Padahal itu indah loh. Kan jarang orang. Tapi belakangnya alhamdulillah, saya lihat pertumbuhan orang pakai gamis. Di masjid kami anak muda dari umur 5 tahun sampai mahasiswa ke masjid pakai gamis mereka. Masya Allah. Berdasarkan data, anak-anak Islam yang ke diskotik Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung tinggal 15% loh. Artinya artis hijrah, istri pejabat hijrah, komunitas Islam hijrah, udah rame-rame sekarang mencari Islam karena bosan dengan dunia. Strategi mereka sekarang, kalau bicara pemurtadan dari dulu ada zaman Rasulullah, betul. Tapi modus operandinya yang diganti. Dulu mereka cara memurtadkan umat Islam menceritakan kelemahan Islam. Sekarang halus cara mereka. Kemarin kasus sarjana ekonomi, laki-laki lagi. Dia tidak mengatakan wanita itu berpacaran dengan laki-laki, dipancing laki-laki. Dia tidak mengatakan Islam bukan agama yang salah. Dia katakan hanya satu, sama kok mas agama itu, sama-sama surga kok, hanya beda jalan. Dulu enggak, mereka melecehkan Islam. Islam teroris, Islam anarkis, Islam intoleran. Sekarang mereka pakai bahasa yang halus, santun, beradab. Apa itu? Islam itu bagus loh. Lihat sholatnya, hajinya. Kristen juga begitu, cinta kasih. Makanya nggak apa-apa mas, ikut agama saya supaya kita seiman mas. Iya. Kami juga menjanjikan surga kok. Barang siapa ya yang dipercaya kepada Allah Yesus Kristus,
yang disalib di Bukit Golgota pasti diselamatkan. Amin. Haleluya. Oh begitu? Iya mas. Gak perlu capek sholat. Karena sudah ditebus Yesus Kristus. Gak apa-apa kok. Lebih sederhana. Sama-sama surga. Mas di Islam juga surga. Di Kristen surga. Cuma beda kami. Ada jaminan. Ditebus Yesus mas. Dulu gak mau mereka ngomong seperti itu. Sekarang sudah berubah paradigma dakwah mereka. Yang mereka dekati dulu orang miskin. Mereka pikir, kalau orang miskin yang kita dekati, kita rugi. Selama-lamanya kita memberikan bantuan, beras, super mie, dan segala macam. Bukan kaum intelektual. Sekarang Pak, Masya Allah. Yang mereka mustahilkan S1, S2. Yang mereka mustahilkan orang di kota. Yang berwawasan, yang berpendidikan. Tapi nilai agamanya nggak paham. Akidahnya masih hancur. Tauhidnya masih nol. Itu yang mereka incar sekarang. Dan itu ancaman terbesar kepada kita. Saya perhatikan sekarang banyak laporan seperti kemarin. S2 Pak dari Inggris. Padahal di Indonesia di agama sudah lebih bagus secara lahiriah. Masya Allah. Subhanallah. S2 di Inggris. S3 bidang makroekonomi. Pulang nikah dengan Nasoro. Murtad dia. Padahal S3 seperti Inggris. Sekarang kaum intelektual. Di Bekasi kemarin laporan ibunya. Sarjana S2 Pak dari Australia. Anak ibu, iya. Murtad. Laki-laki, iya. Ikut agama pacarnya, sekarang udah nikah. Subhanallah. Ini saya ikuti pelan-pelan data ini, punya database ini. 5-7 tahun terakhir ini, ada paradigma baru mereka murtadkan. Objek mereka kaum intelektual, yang kedua dialogis, yang ketiga santun, yang keempat tidak melecehkan agama kita. Gak apa-apa kok mas, nanti sekali-sekali aja ke gereja, gak apa-apa kok. Gak apa-apa, enggak apa-apa. Gak apa-apa kok sekali sebulan, gak harus setiap minggu kok. Nanti baru dah didekati pendeta, diakrabi pastor. Ternyata mereka cinta kasih loh. Kenapa? Saya aja baru murtad, mereka sudah luar biasa loh sama saya. Ke rumah mereka datang, memberikan kebaktian, KKR, kebaktian, kebangunan rohani. Benar, iya loh. Lu mau nggak ikut gue? Gak apa-apa kok. Akhirnya ke temannya, adiknya, orang tuanya, saudaranya digarap Pak. Ini modus hati-hati. Modus-modus bantuan itu sudah basi Pak. Karena mereka lihat kalau kita murtadkan orang pedalaman, merugikan kita. Ketergantungan terus-menerus. Mereka tidak calon pejabat. Lihat kasus di kepolisian. Mereka mau bikin di sana, membangun peradaban Nasoro di kepolisian. Sebenarnya tidak kebongkar sampai kemarin. Mungkin 5-20 tahun ke depan. Mereka menguasai kepolisian Mabes Polri. Alhamdulillah. Sekarang Allah buka tabir itu. Kalau enggak, Pak, udah mereka susun. Beberapa Kapolda yang seiman dengan mereka. Nanti baru ikuti pendidikan. Keluarkan sertifikat alumni terbaik. Lulusan terbaik. Baru nanti calon Kapolri, mereka bawa database. Lihat Pak ini. Mereka berprestasi, Lemhanas. Mereka juara, kemudian sistem mereka nilainya terbaik. Oh iya, sudah DPR nggak bisa nolak. DPR kan nggak semua paham agama. Habis selesai. Yang ketiga. Mereka bermain di pemerintahan. Ya. Mereka bermain di pemerintahan. Apa itu? Duduki jabatan strategis. Betul mereka tidak memindahkan agama. Tapi pejabat-pejabat strategis dari agama mereka. Disebut apa? Kristenisasi. Bukan memurtadkan agama, tapi meletakkan orang-orang mereka di pemerintah. Dan terburuk sepanjang Indonesia setelah 65. Cek sekarang Dirjen, Sekjen, jabatan di militer dan kepolisian. Akibat mereka menyiapkan kader. Tantangan terbesar kita di sini yang saya takuti. Umat Islam terdiam ketika kader mereka naik di militer, di sipil dan kepolisian. Begitu berpangkat kolonel, mereka pendidikan ke Lemhanas, mereka pendidikan Sespin, Seskowat, Seskowal, Seskogap, Sekolah Komando Gabungan, dikeluarkan sertifikat alumni terbaik, 10 besar. Begitu calon bintang 1 dibawa ke Badan Pertimbangan Perwira Tinggi, mereka lolos semua. Kenapa? Pendidikan persyaratan bagus. Kualitas mereka sangat qualified. Yang ketiga, mereka didukung jenderal seiman dengan mereka.
Selesai. Dan ini terjadi sekarang. Nah, cerita menarik. Saya pernah ngisi satu lembaga TNI. Waktu makan saya dampingi para jenderal angkatan darat dengan udara. Pak Munjir katanya, ada apa? Cuma tinggal berapa orang kami sini pejabat yang muslim yang mau ke masjid. Selebihnya nggak ada yang berani. Sebab apa? Kalau udah rajin ke masjid, sudah ditandai. Susah dapat jabatan strategis. Sampai begitu Pak? Iya Pak. Cuma 2 kami tinggal yang ke masjid. Satu letting kami yang berani sekarang ke masjid sholat jamaah. Luar biasa ya, begitulah Pak. Mau bilang apa Pak? Karena kita masih terlambat membangun kader. Kita tidak bergandengan tangan. Kita tidak sinergi. Jadi saya sekarang lebih suka mengisi pengkaderan Pak. Di Pekanbaru, di Medan, di Palembang, di Poso, di Makassar, di Bandung. Daripada saya tabligh akbar, ngisi kajian. Nggak terlalu maksimal hasilnya. Tapi kalau pengkaderan. Baru pengkaderan itu yang sudah saya katakan lagi ke bawah. Jadi bertahap dan bertingkat. Kesimpulan hari ini, saya pengantar cukup. Udah 20 menit pengantar saya. Kesimpulan sederhana kok. Kenapa Allah biarkan kita? Karena kita belum banyak menjadi pejuang. Oh sudah banyak Ustadz, belum istiqomah. Oh sudah banyak istiqomah, belum ikhlas. Yang dibela Allah itu orang ikhlas. Yang tidak diganggu setan itu orang ikhlas. Lihat Al-Quran surah 38 ayat 83. Begitu detik-detik menjelang diusir Allah iblis dari surga. Sungguh aku akan menyesatkan mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Kalau mau berjuang harus ikhlas. Kedua istiqomah. Yang ketiga bersama. Yang keempat harus punya ilmu. Ada orang istiqomah tapi nggak punya ilmu. Ada orang ikhlas tapi punya sahabat. Ada punya sahabat tapi tidak mau jadi pejuang. Sama. Saya kira cukup sekian pengantar. Kita kembangkan dalam session tanya jawab. Kita diskusikan, bukan tanya jawab, kita diskusikan. Baik, terima kasih. Oke, silakan. Masya Allah, subhanallah. Paparan dari Ustadz Munzir Situmorang yang singkat ini tadi sungguh menggugah kita, ya. Sungguh sangat menggugah kita, walaupun tiap hari kita berjibaku, berdebat dengan para pendeta, ya, menghalau pemurtatan yang terus mereka lakukan. Tapi kali ini benar-benar kita digugah, ya, ditunjukkan fakta bagaimana keadaan yang terjadi sekarang. Ternyata menurut Ustadz kita, umat Islam dalam posisi yang berbahaya, dalam posisi yang lemah, karena kurangnya persatuan dan kurangnya tekad. Sekali lagi ada yang lebih penting, yaitu kurang diniati dengan niat ikhlas. Sebagai insan yang beriman kepada Allah, seharusnya lah kita itu mempunyai sifat ikhlas, ya. Terus mengontrol niat kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu, dikontrol niatnya. Ketika kita sedang melakukan sesuatu juga harus dikontrol niatnya. Setelah melakukan sesuatu juga dikontrol niatnya, yaitu apakah kita tetap dalam keikhlasan. Nah, sekarang kita memasuki pada sesi tanya jawab bagi saudaraku sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan raise hand. Sepertinya sudah ada yang raise hand, ini Bang Farhan. Semoga Bang Farhan, apa yang ingin ditanyakan kepada Ustadz kita? Mumpung ada Ustadz Munzir, ini jarang-jarang loh ada Ustadz Munzir masuk ke JCC, subhanallah. Monggo Bang Farhan, silakan. Oke, Masya Allah. Terima kasih Akhi. Terima kasih juga kepada Pak Zul semuanya, Bang Supi semuanya, Bang Hendik, Gurunda Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali ketemu Ustadz Munzir, salah satu idola saya. Kenapa saya terjun di dalam dunia debat lintas agama? Gini Ustadz, saya menemukan sebuah fenomena yang menarik, yaitu dijauhkannya umat Islam dengan politik. Itu yang saya ini. Kebetulan basic pendidikan saya memang di politik. Artinya di sini pemisahan politik dengan umat ini didengung-dengungkan melalui sebuah fenomena-fenomena yang memang terstruktur, Ustadz. Seperti contoh, politik itu jahat. Udah jangan urat Islam nggak usah main politik. Akhirnya kebijakan-kebijakan politik yang penting ini dikuasai oleh mereka, seperti yang Ustadz tadi kemukakan tadi di depan. Pertanyaan saya, apakah kita sebagai terutama di kalangan debatan Muslim ini ya,
perlukah kita berbicara ketika kita berdebat itu untuk memasukkan unsur-unsur politik supaya netizen ini tercerahkan bahwa politik itu tidak jahat. Politik itu adalah sebagai bentuk perjuangan kita. Karena di dalam Islam kan ada juga politik siasah namanya kan. Artinya bagaimana kita melindungi kepentingan umat Islam. Seberapapun kekuatan kita. Yusril Izzah Mahendra pernah mengatakan, seberapapun kekuatan kalian tanpa segenggam kekuasaan di politik, itu semuanya sia-sia. Tafadhol, silakan Ustadz. Terima kasih, saya bersyukur sekali ketemu dengan Ustadz Munzir. Tafadhol. Baik, syukran ya. Toy. Begini, sarjana saya dari ilmu politik. Saya dari ilmu politik dan hukum tata negara. Begini. Proses pemurtadan yang terjadi di dunia Islam, baik di Timur Tengah, di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan kemudian di Eropa Tenggara seperti Bosnia, Albania, dan Turki itu dimulai dari persoalan politik. Siapa menguasai negara, dia menguasai agama. Siapa yang menguasai tanah, dia menguasai negara. Siapa yang menguasai media, dia menguasai dunia. Siapa yang menguasai intelijen, dia menguasai informasi. Siapa yang menguasai pasar, dia menguasai ekonomi. Dalam perspektif politik, yang mungkin karena Bapak kita sama-sama dari berwisi politik, investasi itu ancaman. Dari kacamata perspektif ekonomi, itu peluang. Kenapa ancaman? Ketika mereka menguasai laut, kita nggak bisa lihat laut, harus bayar ketika ke Ancol. Ketika mereka investasi ke hutanan, mereka menguasai lahan. Sekarang polusi udara tinggi. Ketika mereka investasi di darat, mereka menguasai lahan. Kita tidak punya tanah perumahan. Makanya dalam perspektif ilmu politik, investasi itu ancaman sebenarnya, bukan peluang. Dan hampir semua negara yang hancur itu karena investor jor-joran diterima tanpa selektif dan tanpa regulasi yang general yang menguntungkan rakyat. Kata kunci di sana. Pintu masuk menghancurkan agama, mereka menguasai politik. Jadi berarti harus menguasai. Ya, dalilnya surat 3 200 loh. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, kata Allah, bersabarlah, tingkatkan kesabaranmu, bersiap siaga di perbatasan negerimu. Itu politik, mempertahankan negara. Secara teori kebangsaan, pertahanan keamanan, itu tanggung jawab melekat Betul Hankam dan TNI. Tanggung jawab Kamtibmas itu tangan kepolisian. Tapi tanggung jawab secara real, itu tanggung jawab kita, rakyat Indonesia. Quran masuk ke dimensi itu. Islam masuk ke sel itu. Al-Quran loh itu surat 3 200. Saya bahasin di depan kawan-kawan yang lemhanas itu. Mereka kaget itu. Saya bilang Al-Quran bicara pertahanan negara. Harus ayat ini menjadi ayat handalan di Lemhanas ini. Karena Lemhanas alumni calon pemimpin sipil dan militer. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bersiap siaga di perbatasan negerimu, kata. Kemudian surat 57 Al-Hadid. Bicara apa? Besi. Yang di dalamnya ada kekuatan luar biasa. Kenapa katakan kuat biasa? Tank dari besi. Skyhawk dari besi. F-18, F-24 dari besi. Anti peluru dari besi. Behel gigi dari besi. Sendok garpu dari besi. Rice cooker dari besi. Dispenser dari besi. Gagang kacamata Esa dari besi. Masya Allah. Artinya apa? Mempertahankan negara, kamu harus punya senjata mutakhir. Kuturunkan besi sudah, kata Allah. Untuk menegakkan neraca keadilan. Itu Al-Hadid surah 57. Berarti Islam harus memahami politik. Karena kelemahan umat Islam hari ini termasuk oknum-oknum Ustaz. Nggak usah bicara. Loh, Islam itu, politik itu bagian dari Islam. Makanya muncul apa itu? La tattakhizu Yahuda wan Nasara auliya. Jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, sebagai wali, sebagai sahabat, sebagai saksi. Itu kan politik. Strategi mengangkat pemimpin, memilih pemimpin, menetapkan pemimpin, mengakui pemimpin. Kan dalam Islam lihat. La tattakhizu Yahuda wan Nasara auliya. Langsung tunjuk hidung Allah itu. Jangan kamu jadikan sebagai pemimpin, sebagai wali, sebagai saksi, sebagai sahabat. Kurang tegas lagi Al-Quran bicara politik. Cuma pemahaman para ustadz ada yang lebay. Lebay, Pak. Oh, jangan Pak Ustadz. Jangan bicara politik. Loh. Kok bisa begini? Oh, masuk non-muslim.
dalam kurung kafir. Masuk orang sekuler. Udahlah Ustadz ngurusin agama aja. Jangan bicara pemerintahan. Justru pemerintahan bagian dari urusan agama. Makanya ada khalifah, ada Amirul Mukminin. Itu kan bahasa Arab. Bahasa demokrasinya presiden, perdana menteri. Bahasa Arabnya Amirul Mukminin. Lebih besar lagi khalifah. Tapi sekarang dijauhkan kita dari politik. Pisahkan dari budaya. Jauhkan dari ekonomi. Mereka garap negeri-negeri Islam. Karena banyak ustadz masih ortodok. Oh, jangan ngomong politik panjenengan. Urus saya Quran aja. Justru politik itu dari Quran. Yang konyolnya lagi, jangan bicara politik di masjid. Justru bicara politik di masjid. Supaya ada dasar hukumnya, Al-Quran dan Sunnah. Kalau di warung tuak, bau tuak itu politiknya. Muncul sekarang kan teori. Oh, politik identitas. Politik harus adu identitas. Kalau politik tidak punya identitas, itu namanya barbar. Sayangnya saya nggak diundang ke Metro TV. Mau saya jelaskan ini. Mereka ketakutan apa? Takut identitas Islam dimunculkan, ulama bersatu, ustadz kompak, umat kembali bersatu. Munculkanlah politik identitas. Yang mau disasar siapa? Umat Islam supaya jangan bersatu, membawa identitas Islam. Politik itu harus ada identitas. Mereka punya identitas komunis, pakai kok. Identitas sosialis mereka nggak dilarang kok. Identitas liberalis mereka pakai kok. Kenapa kita pakai identitas Islam dimarahin? Ayo bersaing secara jantan. Kan sekarang yang terjadi itu, Pak. Begitu kita dilemahkan dan ditunjukkan, masuk mereka. 7 tahun terakhir ini, kondisi umat Islam terburuk sepanjang sejarah setelah 1965. Dibully, dilecehkan, dibunuh, dibantai. Lihat KM 50. Ulama diborgol. Ustadz dieksekusi. Mati di penjara. Terburuk sepanjang sejarah. Sejak tahun 65. Akibat umat Islam ditidurkan. Gak usah bicara politik. Ikut-ikutan ustadz, ikut-ikutan oknum ulama, ikut-ikutan ustadz, tokoh masyarakat. Itu di brainwash. La tattakhidhu Yahuda wan Nasara auliya. Itu tegas kok Al-Quran ini. Jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Jadi kalau Bapak bilang Bapak sepakat, emang politik bagian dari Islam. Tapi politik yang bermartabat, identitas yang jelas, tidak vulgar dan tidak lebay. Politik Islam itu mulia loh. Tujuan Islam mencari kekuasaan untuk melaksanakan amanah, tujuan mereka kekuasaan untuk kaya dan menguasai. Makanya dalam politik Islam, dalam dimensi kepemimpinan, tidak ada pembatasan kekuasaan. Lihat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, sampai meninggal mereka khalifah. Abad ke-18 masuk isu Yahudi, pembatasan kekuasaan. Amerika 4 tahun, kita 5 tahun. High cost kan, pemilihan presiden menghabiskan uang sekian triliun. Pemilihan gubernur 500 miliar, pemilihan bupati 100 miliar, pemilihan wali kota 50 miliar. Itu kan strategi mereka melumpuhkan Islam yang ada di benak kita. Lewat mana dimensi politik? Contoh sederhana. Kalau saya menjadi pejabat, saya bisa mengeluarkan kebijakan yang berbau Islam. Apa contohnya? Seperti Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi. Semua pejabat sholat zuhur isya, sholat zuhur dengan asar, wajib sholat jamaah di Masjid Agung Medan. Begitu azan, turun dia. Kepergok sama ibu berjilbab. Ibu Islam nggak? Islam. Nggak kau dengar. Sholat kau. Berani dia, Pak. Tidak punya kekuasaan. Kadang sering saya marah sama oknum Ustaz. Ustaz jangan ngomong politik di masjid. Bapak ngerti Islam nggak? Bapak jangan-jangan sisa orang Belanda ini. Iya Pak, saya pernah mengisi di daerah itu. Habis saya turun dari mimbar, sebaiknya Pak Bapak jangan bicara politik lah. Bicara Quran aja lah. Ustaz jangan bicara pemerintahan. Subhanallah, gobloknya orang sih. Jadi apa kesimpulannya Pak? Umat Islam harus paham ekonomi, politik, budaya, diplomasi. Kita korban diplomasi. Zaman Pak Karno, zaman Pak Harto. Diplomat kita luar negeri luar biasa dikagumi dan dihormati. Sekarang nggak punya harga diri kita luar negeri. Akibat apa? Kita buta politik. Mereka senang tepuk tangan, mereka senang. Maaf Pak, lihat waktu Anies dicalonkan Demokrat, Nasdem, berapa banyak mereka yang sudah mundurkan diri. Itu kuncinya mereka kepada Anies. Apa bedanya Anies dengan Ganjar? Sama-sama Islam. Yang mereka takutkan keperpihakan
Anies kepada Islam. Sederhana kok. Yang kedua, Anies keturunan Arab. Begitu bencinya kepada keturunan Arab di Indonesia. Bapak cek kan sekarang. Hampir tiap hari kepala-kepala mereka. Ya, pimpinan cabang ranting yang non-muslim mengundurkan diri dari Nasdem. Coba betapa vulgarnya mereka. Itu yang katakan toleransi. Itu yang katakan politik identitas biadab. Kan? Tapi umat Islam nggak sadar-sadar, Pak. Bapak ikuti sekarang media. Satu-satu mengundurkan diri mereka yang non itu. Karena Suryo Paloh dengan bangga dan tegas, kita pilihan jatuh ke Anies Baswedan. Subhanallah. Harusnya kita bangga. Yang selama ini begitu relatif berseberangan dengan Islam, mereka berani tampil pertama membela Anies. Sepakat ya Pak? Kalau nggak sepakat saya pulang. Sepakat. Baik, Saya sepakat, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Semakin meyakinkan saya untuk mengambil ke ranah politik dalam diskusi lintas agama. Terima kasih. yang lain? Izin, Pak De. Oh iya, mohon maaf Kemiu tadi saya udah bicara ya. Subhanallah ya, tadi jawaban Ustadz Munzir ini mantap sekali. Ternyata umat Islam ini harus menguasai di berbagai macam bidang. Ya, kemudian kepada saudaraku sekalian yang ingin bertanya lagi, siapa Bang Andi mau tanya, Bang Andi monggo. Tapi sebaiknya untuk rekan-rekan sekalian yang mau tanya resen dong. Silakan Bang Andi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, tadi saya yang menghubungi Pak Ustadz jam sore itu. Iya. Terima kasih telah memenuhi undangan kami Pak Ustadz. Ini saya langsung ke tema saja bahwa banyak sekali kebijakan pusat dan daerah itu Pak Ustadz mementing terlalu elegan dan terlalu lembek. Akhirnya mementingkan semua golongan, akhirnya nilai-nilai Islamnya itu tidak kelihatan. Bagaimana cara kita ini Pak Ustadz, mohon petunjuk agar di setiap keputusan, di setiap kebijakan itu nilai Islamnya terdepan gitu loh. Supaya tidak ngambang kita ini gitu loh. Sepertinya kita terkalahkan oleh terlalu mengakomodir semua golongan. Kira-kira ada kiat-kiatnya Pak Ustadz. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita bicara dari pendidikan sisi politik dan historical, munculnya teori demokrasi setelah mereka kehilangan akal menghadapi kekuatan Islam menerapkan sains. Kalau Bapak lihat tulisan Dr. David Lewis, seorang keturunan Yahudi, menulis tentang bagaimana peran Islam membangun peradaban dunia, itu luar biasa mengagetkan kita, betapa jujurnya dia memuji dan mengagumi kekuatan Islam. 850 tahun Islam menguasai dunia menerapkan syariat Islam. Mereka ketakutan, Pak. Kalau syariah diterapkan, feudalisme, kapitalisme, komunisme, demokrasi nggak jalan. Terus bagaimana menghancurkannya? Perkenalkan demokrasi ke negeri Islam. Bapak tahu sekarang, anggota PBB 193 negara yang menerapkan hukuman Islam tinggal 7 negara loh. Saya ulangi Pak ya, ini data. Anggota PBB sekarang 193 negara yang menerapkan syariat tinggal 7 negara. Tapi lihat, negara apa itu? Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Arab, Bahrain, ada 2 negara lagi. Coba lihat. 850 tahun bukan gampang bangun peradaban. Kenapa Islam terjaga? Islam dihormati karena Islam menerapkan Al-Quran seperti kalimat yang pertama tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Terus bagaimana kita membangun peradaban baru? Nah, ini yang jadi pertanyaan, jadi persoalan. Mulai dari rumah tangga. Apa contohnya? Didik anak kita. Anak saya dari pesantren. Sekarang kuliah di Turki, Istanbul University. Mengambil apa? Manajemen. Business management. Nah, kamu jadi bisnismen, konglomerat. Oh iya, minimal aset kamu 6-20 triliun. Kamu harus jadi orang kaya, nak. Kaya raya dan berkembang. Zaman Rasulullah, nak saya. Bisnis dari hulu ke hilir. Perdagangan dari 0 sampai 100. Itu kasih Rasul dan sahabat. Coba lihat. Bisnis dari hulu ke hilir dikuasai Rasul dan sahabat. 7-9 konglomerat zaman Rasulullah, semua muslim taat. 4 diantaranya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Konglomerat menguasai bisnis dari barat, dari hulu ke barat. Nah, kamu harus bisa ngambil S2, S3 nanti di Jerman. Sekarang anak saya di Istanbul, Pak. Ngambil bisnis manajemen. Persiapkan kader kita.
Kita jangan kecil hati sekarang dikuasai. Jangan kecil hati kita terpuruk, kita sekarang follower. 5-10 tahun ke depan, anak kita, cucu kita usahakan menjadi leader. Insya Allah bisa. Jangan mau jadi ustadz. Anak saya 3 laki-laki. Yang nomor 2 mau jadi dokter. Ya sudah, dokter nanti. Yang nomor 3 baru jadi ulama. Mau di mana rencana? King Abdul Aziz Ustadz. Ya silakan ke Saudi Arabia. Bapak juga begitu. Anak-anak bapak yang berbakat, tinggi badan 175, jadi akabri. Yang satu jadi polisi. Yang satu angkatan laut. Yang satu jadi antropolog. Yang satu jadi arkeolog. Yang satu jadi sosiolog. Yang satu jadi politikus. Jadi kita bangun peradaban. Ada saintis Islam, ada ulama yang hanif, ada pejabat yang Islami. Insya Allah kita bisa. Kita mulai aja dari sekarang, Pak. Anak Bapak berapa? Coba lihat bakatnya. Kamu enggak bakat, enggak akabri. Tapi pesantren dulu ya, Nak. Kamu masih dokter. Setelah tingkat aliyah, nanti usahakan nilai kamu bagus. Akabri, angkatan darat. Kamu berbakat di mana, Nak? Di kepolisian, di intelijen. Udah kamu kepolisian, Nak. Ganti Sambo. Kenapa mereka menguasai? Karena mereka berpikir terstruktur, bertahap dan bertingkat. Berencana dan bersatu. Kita kan parsial kita sekarang. Parsial kan pola pikir. Jadi kalau saya sederhana, biarkan generasi sekarang hancur dulu mereka ini. Yang mereka sekarang megang jabatan. Berapa orang lagi sudah meninggal mereka ini. Tapi persiapkan anak cucu kita. Anak saya 3 sekarang. Anak 3 laki-laki. Bikin satu ekonomi, satu di agama, satu nanti di politik. Subhanallah. Kita jangan pesimis, Pak. Harus optimis. Tapi kita mulai dari sekarang. Kita mulai dari diri sendiri. Yang kedua, membangun jaringan. Network plan. Kita kelemahan kita tidak punya jaringan. Bergerak sendiri, bicara sendiri, berbuat sendiri. Mari kita bikin jaringan. Kapan bisa bertemu muka kita ini? Dengan ini. Kapan kita bisa bertemu? Insya Allah akan kami menghubungi Pak Ustadz. Ya, Terjadwalkan nanti. Ini nggak usah bicara, saya nggak mau terlalu bicara detail di sini, ini berbahaya, bisa dipantau. Iya. Saya Insya nggak Allah. biasa bicara strategi di media. Saya selalu bicara di ruang tertutup, orang tertentu yang steril. Siap Pak Ustadz. Ya. Turunkan tensi ya Pak Ustadz. Ya. Turunkan tensi berbicara kalau terbuka ya. Nggak, jangan biasakan bicara strategi di ruang publik. Bahaya itu. Siap. Kadang kita terlalu lugu, Pak, membongkar strategi di ruang publik. Oh, gampang kita dihabisi. Siap. Ya, nanti kita lebih fokus insya Allah, tapi harus di ruang tertutup. Insya Allah. Baik, pertanyaan. Pak De, lanjut Pak De. Oke. Demikian tadi saudaraku jawaban dari Ustadz Munzir. Yang lainnya siapa yang ingin bertanya? Bang Zuma, Akhi Zuma, dipersilakan. Assalamualaikum Akhi Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Insya Allah. Akhirnya bisa komunikasi dengan antum. Mengikuti YouTube antum. Apa ini Mas Zuma ini? Kapan saya bisa bertemu? Saya kenal sama Zuma di sini. murid bongsor dari antum secara jarak jauh, tapi saya banyak belajar dari video-video antum. Ustaz. Orang apa antum? Saya Bugis Makassar. Iya, antum sangat menguasai, saya lihat itu. Saya sering ikuti itu. Ya, mungkin karena banyak belajar dari antum, Ustaz. Masya Allah. Iya. Ini habis ini saya mau berdebat jam 10 waktu Makassar dengan seorang pendeta katanya. Terkait dengan perkataan saya kemarin bahwa yang pantas disebut Mesias adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW jika melihat dari kriteria yang ada dalam kitab mereka. Lebih pantas didudukkan kepada baginda. Mereka semua protes itu, Ustadz, sehingga saya ditantang oleh mereka untuk menguji sejauh mana kevalidan data yang saya gunakan. Nah, tentu hal ini ya terkait dengan semua ilmu yang saya dapatkan dari antum dan juga teman-teman antum yang terlebih dahulu lebih jauh mendalami tentang materi-materi seperti ini. Saya ingin bertanya, Ustadz, sedikit, Ustadz.
kaitan dengan yang antum paparkan, bahwasanya politik Islam itu harus bangkit. Hmm. Hal ini juga saya pelajari bahwasanya politik Islam itu harus dibangun dari berbagai aspek. Ya. Dan di antaranya, apakah saya salah ketika saya mengatakan bahwa aspek fundamental menetapkan alur kebijakan Islam ke depannya itu adalah ketika kemudian kita mampu menjaring orang-orang intelektual dari kalangan musuh-musuh Islam untuk kemudian masuk ke dalam Islam dengan cara dialog kristolog. Apakah itu adalah merupakan sebuah langkah yang salah bagi saya atau bagaimana menurut Ustadz? Silakan. Begini, itu salah satu variabel yang bisa kita lakukan secara teori psikologi ya. Orang yang baru mengenal Islam dan mencintai Islam itu satu lebih mudah dikader. Yang kedua dia lebih fokus. Yang ketiga lebih mencintai Islam karena ibarat anak baru mengenal mainan, dia sangat mencintai. Nah, tapi bukan variabel utama. Saya ulangi ya, ini penting garis bawahi. Bukan variabel utama. Tapi kalau menjadikan itu bagian variabel membangun peradaban, yes, saya setuju. Kenapa? Alhamdulillah. Mereka belum memahami, maaf ya, tidak ada nilai merendahkan, tidak. Saya juga belum paham Islam secara utuh kok. Belum memahami kaidah akidah secara utuh dan kafah. Sehingga kadang ya maaf dari kawan-kawan mualaf keluar pernyataan yang kadang bertentangan dengan konsep-konsep akidah yang benar. Memang bukan kesalahan mereka. Kita terlalu cepat memberikan mimbar kepada mereka. Satu. Yang kedua. Negatif yang kedua, sejak kami aktif dengan Bapak Insan Mokoginta lebih kurang 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, maaf sekali maaf, jangan dijadikan sebagai pembicaraan di ruang publik lagi ini cukup internal kita. Mayoritas pembinaan yang kita lakukan terhadap mereka, sekian puluh persen mereka banyak yang bohong. Contoh, saya alumni, doktor S3 segala macam. Setelah diam-diam kan investigasi dengan Pak Insan ternyata bohong. Saya pendeta di Bandung. Kemarin ke masjid kami, kata seorang pendeta. Saya mantan pendeta di Bandung segala macam. Saya pura-pura bodoh datang. Gerejanya apa Pak? Saya gereja Katolik. Oh iya, di Katolik kan nggak mengenal pendeta, yang ada pastor. Langsung gemetaran. Saya banyak memurtadkan orang. Gimana dimurtadkan Pak? Dengan cara apa? Ayat apa yang sering Anda pakai ketika memurtadkan umat Islam? Nggak bisa ngomong. Bapak hafal nggak Matius pasal 28 ayat 19? Matius pasal 15 ayat 24? Pucat dia. Jadi kelemahannya di situ apa? Mas Juma ya? Iya, saya Bang Zuma. Kelemahannya di situ, Mas. Kelemahannya di situ nanti. Umat Islam terlalu cepat berikan ruang publik kepada mereka, memberikan ruang, memberikan mimbar. Akhirnya mereka membagi buta, belum layak diucapkan itu. Ini yang sering saya kritisi, sering kami diskusikan berdua dengan Pak Insan. Sampai detik-detik menjelang meninggal itu masih Pak Insan bilang, Pak, kita harus kerja keras ini Pak. Kenapa Pak? Udah berapa kali kita deteksi mualaf kita ini. Banyak yang sudah kebablasan ngomong. Ini berisiko bagi internal Islam Pak. Betul Pak. Kita harus bicara hati ke hati dengan mereka. Ini persoalan yang harus kita bantu juga. Tidak semua memang. Yang berkualitas juga banyak kawan-kawan mualaf. Tapi kita harus selektif. Apa boleh buat saya harus jujur ngomongin. Oke, jadi kesimpulan dari pertanyaan antum tadi, bisa jadi itu salah satu variabel. Tapi tidak satu-satunya variabel utama. Itu jawaban saya. Wallahu a'lam Baik. bishawab. Makasih Ustadz. Sehat dan panjang umur selalu. Masya Allah. Makasih banyak. Silakan Akhi Sugi yang lain. Ya, terima kasih jawabannya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada mantan Ketua DPRD Riau, Pak Sondia Warman. Pak Sondia Warman, monitor. Ya, Ustaz Sugi. Monggo dipersilahkan, ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustadz Muzir. Saya juga salah satu ngefan lah sama Ustadz Muzir.
Ya, saya sepakat sama Ustaz Muzir. Ada nanti di ruang hampa lah kita bicara tentang politik ini. Saya juga akan bercerita. Mohon maaf Ustaz Muzir, saya 15 tahun kemarin memang berada di DPRD lokal lah ya di Provinsi Riau, Ustaz. Bapak Provinsi Riau atau Pemda Pekanbaru? Saya DPRD Provinsi Riau 15 tahun dari 2004 sampai 2009, Ustaz Muzir. Nama Bapak siapa? Mungkin saya kenal, Pak. Sondia Warman. Bapak alumni dari FISIP Unri. Bukan, saya dari S3 saya Unisba Bandung, Ustaz. Hukum. Oh, pidana perdata. Saya hukum tata negara TN. Oh ya, iya bagus. Oke. Ya. Jadi substansinya gini, Ustaz. Saya sangat sepakat. Ya, memang kalau kita bicara tentang politik Islam, kita ini banyak hal-hal yang belum tersentuh ke substansi kepada masyarakat kita. Saya sangat sepakat yang Ustaz bilangkan itu. Ada di ruang-ruang hampa tertentu nanti, kita akan bicara tentang itu. Ya, di ruang hampa ini maksud saya itu adalah di ruang di mana kita nggak live kan, ini kita khusus dari kita untuk kita. Iya. Nah, saya juga mungkin akan bercerita dari perjalanan saya berpolitik dan itu real. Artinya bukan dari teori tapi dari praktek yang saya lakukan sendiri. Nah, kenapa umat Islam ini kok susah bersatu di politik ini? Iya. Banyak hal-hal yang perlu kita sampaikan, Ustaz. Tapi betul kata Ustaz tadi, kalau kita sampaikan di sini itu adalah bagian dari strategi kita. Iya. Dan ini yang seharusnya itu, saya sempat berdebat dulu, Ustaz. Saya kebetulan berasal dari salah satu partai ya berbasis agama juga. Tapi karena enggak, saya dari pertama saya mengikuti karena saya ngefans yang sama Pak Amin, Ustaz. Oh ya, PAN ya, dari PAN. Ya, tapi setelah itu saya keluar. Jadi artinya begini, kita ini berada di negara mayoritas, tapi saya katakan kita berada di ruangan yang bukan mayoritas gitu loh. Ada apa sebenarnya di sini? Nah itu tadi, pembelajaran politik sama kita masyarakat Muslim ini itu sangat minim sekali. Bahkan bukan sangat minim, diminim-minimkan gitu loh Ustaz. Diminim-minimkan sehingga setiap para ulama, para ustadz itu seakan-akan dilarang tidak boleh berpolitik menyampaikan itu di dalam masjid bla 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 bla. Sementara di sisi lain orang tuh bebas gitu loh. Iya. Nah ini yang kadang-kadang ya situasi politik kita seperti ini. Saya sangat setuju kata Ustadz. Ya kan, makanya kenapa Allah itu mengatakan, Rasulullah itu mengatakan kalau ada satu doa yang dikabulkan itu pasti yang kita doakan itu adalah doa untuk seorang pemimpin kan Ustaz. Kenapa doa pemimpin itu kita kabulkan? Karena kalau pemimpin kita berikan doa supaya dia menjadi pemimpin yang telah amanah, otomatis dia pasti akan membawa manfaat bagi umatnya gitu loh. Tapi yang terjadi apa? Nah inilah persoalan itu. Saya sangat sepakat. Bahkan ya berapa pengajian dari Ustadz khususnya UAS itu memang ya betul sekali. Kalau kita ingin adanya perubahan, memang kita menguasai politik. Nggak bisa tidak. Karena kebijakan untuk tanda tangan itu lebih dasar Ustadz. Perubahan yang ditandatangani itu sebuah kebijakan, apakah itu peraturan, undang-undang, perda atau sebagainya itu sangat dasar. Dan ini yang ya inilah yang terjadi cerminan politik kita hari ini. Tapi ya kita nggak boleh juga sebenarnya tabu berbicara politik itu, kita nggak boleh juga. Ada saat-saat tertentu politiknya harus kita bicara, kita angkat. Karena ini menyangkut umat. Sehebat apapun seorang Bang Juma dia berdebat, secanggih apapun Bang Handi itu ya membuat oten-oten itu kelimpungan, tetapi kalau kebijakan itu nggak memihak kepada Bang Zuma, kepada Bang Handi, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Cuma kita menang di dunia maya aja. Tapi di dunia nyata hasilnya apa? Nggak ada apa-apa. Nah, tentunya kita ingin mensinkronkan ini gitu loh. Mensinkronkan antara di dunia nyata dengan dunia maya dengan perbuatan-perbuatan. Jadi saya sangat sepakat dengan Ustadz. Ya mungkin ini hanya saya nggak bertanya Ustadz, hanya mungkin saya sepakat kalau ada Ustadz waktu nanti berapa orang-orang tertentu kita ajak diskusi juga lah masalah ini. Dan saya juga akan saya bongkar juga lah Ustadz apa yang terjadi. Tentu saya nggak mau di ruang ini. Di ruang-ruang tertentu di situ adalah orang-orang yang kita anggap kita percaya. Mungkin demikian Ustaz Sugi. Sekali lagi, alhamdulillah saya sangat berbangga hati bisa langsung berkomunikasi dengan Ustaz Muzir. Karena Ustaz Muzir Situmorang ini salah satu ulama yang saya kagumi. Tafadhol Ustaz Muzir dan Ustaz Sugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz tanggapannya. Begini.
kenapa sampai umat Islam alergi terhadap politik? Karena mereka membangun kebencian itu lewat media. Sayangnya kita umat Islam tidak punya media. Kita tidak punya media komunitas. Nah, selalu saya kampanyekan di YouTube itu, siapa menguasai media, dia menguasai dunia. Siapa menguasai intelijen, dia menguasai informasi. Siapa menguasai tanah, dia menguasai negara. Sekarang 3 variabel penting membangun peradaban mereka kuasai. Bagaimana mengembalikannya? Berarti kita membangun peradaban harus punya media. Coba sampai sekarang Islam tidak punya media televisi nasional. Muslim television nggak punya. Sementara mereka punya televisi lokal yang menasional dan televisi nasional yang bisa ditangkap lokal. Jadi terjadi brainwash. Ini yang terjadi. Berarti program kita ke depan, umat Islam harus punya media. Oke. Yang kedua, saya tim kampanye, maaf ya saya harus jujur, tim kampanye Prabowo dulu. Saya terakhir kampanye penutup pamungkas di Jabotabek dengan Tengku Zulkarnain rahimahullah. Kami berdua tim kampanye nasional ketika. Apa yang terjadi? Apa yang saya ingatkan waktu itu? Kita umat Islam jangan hanya euforia eksekutif dalam arti presiden. Coba kita pikirkan siapa calon legislatif. Karena dapur sebuah negara di DPR. Karena undang-undang digodok di DPR. Sebaliknya, jika kita sudah menguasai DPR, kemenangan presiden di tangan mereka, kita bisa impeachment. Kita bisa impeachment. Kenapa sekarang kita tidak bisa impeachment? Karena DPR dikuasai mereka. Kedepan ini tahun 2024, kemarin saya bahas juga ini dengan kawan-kawan aktivis, kita tidak hanya berpikir calon presiden, suksesi kepemimpinan dalam arti eksekutif, tapi sudah kita siapkan legislatif Islam yang handal. Karena dapur negara legislatif, bukan pada eksekutif. Tugas presiden kan rancangan undang-undang. Diajukan ke DPR. Ditolak atau terima itu urusan DPR. Ketika DPR kita kuasai, presiden bisa kita impeachment. Tapi selama ini membangun opini hanya, oh siapa calon presiden. Keliru Pak itu kita hari. Kita buang pola pikir itu. Tidak sekadar eksekutif dalam arti presiden dan wakil yang kita pikirkan. Bukan sekadar Pak Anies. Tapi seperti kata Bapak yang dari Pekanbaru tadi kan. Satu tanda tangan bisa merubah sistem. Satu tanda tangan bisa menghancurkan kemanusiaan. Satu tanda tangan bisa membunuh massa. Tapi 1000 kalimat, kalau tidak punya kekuasaan, tidak bisa berbuat apa. Apa kurang tegas Habib? Nggak bisa berbuat apa. Apa kurang berani Haikal Hasan? Nggak bisa berbuat apa. Apa kurang judes saya? Nggak bisa merubah situasi. Karena saya nggak punya kekuasaan. Kedua, saya nggak punya kewenangan. Ketiga, saya tidak punya power. Berarti kita harus berebut kekuasaan. Yes. Bagaimana caranya? Membangun simpati. Yang kedua, harus punya media. Itu barangkali dari saya. Walau a'lam bishawab. Masya Allah. Oke. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Ketua Persatuan Advokat Indonesia, Bapak Ropa Rambe, Ketua Pradin, kepada Pak Opung Rambe, dipersilakan Opung. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Munzir Situmorang. Sudah lama ingin komunikasi, malam hari ini rupanya baru bersua, walaupun itu melalui udara. Ya. Ungkapan yang Pak Situmorang, maaf terlebih dahulu saya perkenalkan dulu Pak Situmorang ya. Saya namanya Advokat Ropaun Rambe. Tadi Ustadz Sugi mengatakan Ketua Persatuan, bukan, salah. Yang benar adalah Ketua Umum Perkumpulan Advokat Indonesia. Nah, itu dia. Disingkat Pradin. Dapat saya, mungkin kita sudah sehati, walaupun belum diungkapkan hati yang paling dalam seperti Uda Sondi di Pekanbaru dan Pak Ustadz Munzir Situmorang, dan hati saya
ungkapkan walaupun sekilas pintas bahwa memang politik Islam kita sangat merosot akhir-akhir ini. Kalau saya mencermati, mengamati, semua adalah akhlaknya sudah memang kita sangat rusak, teramat sangat menyedihkan. Walaupun kita bangga di Republik ini, bahkan di dunia Muslim paling terbesar, tapi akhlaknya sudah sangat menipis. Oleh karenanya, untuk memperjuangkan ini hanya satu kalimat, mudah-mudahan sependapat para netizen dan yang ada kita sekarang ini berdiskusi. Kita berjuang melalui revolusi akhlak. Nggak ada lagi cara yang lain dengan apapun. Kalau kita seperti yang Pak Ustadz Munzir Situmarang ungkapkan tadi, dengan segala kekuatan, memang mereka sudah semua di segala lini kehidupan, tidak terkecuali apapun. Oleh karenanya dapat saya simpulkan tadi, kiranya mudah-mudahan melalui revolusi akhlak. Pernah saya ungkapkan ini memakai kata istilah revolusi mental, katanya pakai mental itu adalah usul komunis dan itu dari peninggalan zaman PKI zaman dahulu. Makanya lebih baik tepat sebenarnya adalah revolusi akhlak. Nah, untuk membangun yang demikian tadi, saya sependapat, sepaham. Tidak bisa kita ungkapkan karena adalah strategi bagaimana kita melakukan langkah-langkah tentang revolusi akhlak dimaksud. Tapi insya Allah Pak Ustadz, Pak Situmarang, kekuatan yang ada di tangan saya sekarang, mungkin kalau saya bandingkan dengan partai-partai yang ada sekarang ini, masih di atasnya lah. Yang saya himpun kekuatan melalui profesi yang saya tekunin sudah setengah abad. Kalau ini kita jadikan sesuatu kekuatan, seperti tadi saya sependapat, saya paham banget, tidak akan mungkin berubah negeri ini, tidak akan mungkin dapat kita pertahankan akidah yang sesungguhnya, yang sejatinya, semurninya, future-nya nggak mungkin kalau kita tidak terjun ke dunia politik. Mungkin ini yang perlu kekuatan yang ada pada diri saya khususnya. Kita tinggal membalik tangan, selesai. Itu dalam arti yang saya maksudkan tadi itu, kalau kita sepaham mengadakan, ya bukan gerakan lagi, tapi langsung berjuang revolusi akhlak ini terhadap kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Karena bagaimanapun seperti sekarang ini, tidak usah saya tidak akan pernah mau munafik, saya tetap mempertahankan akidah yang saya. Tapi tidak mungkin saya berbuat sejujurnya, sebaik-baiknya menyiarkan Islam itu sendiri kalau tidak ada kekuatan. Begitu Pak Ustadz. Tapi kalau ada kekuatan, saya yakin-yakinnya tidak ada masalah. Apalagi kita kobarkan dengan revolusi akhlak. Karena siapapun manusia manapun orangnya. Seyakin-yakinnya saya kalau kita membangun revolusi akhlak menuju akhlakul karimah, insyaallah ta'ala. Kira-kira demikian. Saya ulangi sekali lagi, kalau memang ada kehendak para netizen yang ada di GCC dan terkhusus kepada Ustadz Munzir Situmarang yang saya banggakan, walaupun baru bertemu melalui udara, sangat saya banggakan karena di kampung saya dari Pakat Pak Ustadz. Di Pakat barangkali Pak Ustadz sudah tahu kondisi kami di sana. Alhamdulillah sudah beberapa desa yang saya mualafkan di sana. Allah Akbar. Jadi sehingga kembali saya katakan tadi bahwa kalau memang ini ada kehendak teman-teman, saudara-saudara sekalian, mari kita bangun dengan tujuan revolusi akhlak dengan sesuatu kekuatan, baik itu di segala lini kehidupan berbangsa, bernegara. Saya yakin tujuan itu
insya Allah Ta'ala akan mendapat ridhonya. Demikian dulu sementara Pak Sugi, Ustadz Sugi. Dilanjut. Oke, terima kasih atas tanggapan dan pernyataannya, Ustadz Rambi. Kepada Ustadz Munzir, dipersilahkan untuk menanggapi. Begini, revolusi akhlak itu memang bagian dari Islam. Salah satu keutamaan Rasulullah itu pada akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kedua, umat wasaton, pertengahan. Mayoritas cermin orang pada Islam itu bukan pada kitab sucinya dulu, tapi akhlak pengikutnya. Seperti rumah saya ini. Berapa orang sudah saya Islamkan? Dari Katolik, dari Protestan, dari Advent di rumah saya ini. Saya hanya katakan, saya tidak mendoktrin Anda kebenaran, Anda silakan menganalisa kebenaran yang saya sampaikan. Soal Anda masuk Islam, la ikraha fiddin. Kalau Anda merasa nyaman, silakan masuk. Silakan tidak, kalau tidak nyaman, Anda nggak usah masuk, nggak apa-apa. Karena saya memberikan tawaran yang objektif, akhirnya mereka 2 jam dialog masuk Islam. Seperti kemarin kan, yang 2 pendeta saya Islamkan itu yang lagi viral di media itu. Cuma 2 jam dialog. Kesimpulan saya bilang, mohon maaf Pak Pendeta, tugas kami bukan mendoktrin agar Anda masuk Islam. Tugas kami menyampaikan kebenaran. Bukan agar Anda menerima kebenaran itu, karena itu hak prerogatif Allah. Nah, sikap-sikap kita yang santun, yang intelek, yang profesional dan proporsional, justru membuat Islam itu dimuliakan Pak Rambe. Nah, itu yang sekarang tercabut dari akar umat Islam. Yang salah satu dari sekian juta sifat Rasulullah yang saya kagumi, Rasulullah itu suka menyapa, tapi tidak suka menjawab. Saya ulangi ya, ini kesimpulan dari kalimat saya sebenarnya. Rasulullah itu kalau saya deteksi, suka menyapa, tapi tidak suka mencela. Membuat orang Yahudi Nasrani simpati kepada beliau. Itu yang sudah tercabut dari akar umat Islam. Maaf Pak Rambe. Sekarang ada muncul kelompok tertentu. Kalau bukan kelompoknya, kalau bukan gurunya, kalau bukan ustadznya, kalau bukan dari radionya, nggak mau dengar ustadz lain. Bersalaman nggak mau. Mengucapkan salam nggak mau. Agama dari mana mereka dapatkan seperti itu? Pak Rambe ngerti kan kemarahan ngomong saya. Kalau bukan ustadznya nggak mau dengar. Saya pengalaman ngisi di kantor. Begitu naik mimbar saya, mereka pulang. Orang-orang seperti inilah duri dalam Islam. Dengan saudara seiman aja mereka begitu sombong. Karena beda manhaj, beda majhab, beda radio. Ini yang sekarang saya kampanyekan. Tolong anak-anak muda. Jangan sekedar jenggot Anda banggakan dari Islam. Tapi berakhlak, beradab, ada etika. Bab adab mereka kurang kayaknya nih Pak Rambe. Coba kita santun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat ya Pak, sehat. Bapak siapa? Kan enak kan? Kemuliaan Rasulullah diantaranya apa? Akhlakul karimah itu tercabut. Saya sepakat dengan Bapak. Kita bangun akhlak dulu lah. Akhlak yang mulia. Keberpihakan kepada kebenaran. Siap menegakkan keadilan. Mau mengalah demi persatuan. Kata kunci yang belakang ini yang susah ini. Tidak mau mengalah demi persatuan. Apa itu ego? Kelompok paling benar, paling hebat, paling paham, paling ngerti. Ini yang bahaya itu. Saya kira cukup sekian dari saya. Oke, silakan. Masya Allah, subhanallah. Kepada berikutnya ya, kepada Pak Dokter Husaima Rahman dari Palu. Pak Dokter, monitor Pak Dokter. Siap. Dipersilakan Pak Dokter. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Jadi dalam teori saya lihat pemerintahan sekarang ini mulai ada satu fenomena otonomi daerah sudah dikebiri. Perlahan sedikit demi sedikit kewenangan daerah diambil sehingga dulu
masih memungkinkan pemerintah daerah misalnya membuat satu perda tentang zakat. Sekarang tidak bisa lagi. Semua harus sejalan dengan aturan pusat. Nah, inilah yang memang menjadi lagi karena otonomi daerah sudah dikebiri oleh pemerintah pusat. Sehingga memang apa yang Pak Ustaz sampaikan bahwa kita harus betul memperkuat diri di pusat. Di daerah itu sekarang ini saya lihat betul-betul semua aturan harus tunduk. Tidak boleh satu perda bertentangan dengan aturan di atasnya. Semua perda-perda itu dikebiri semua. Tidak ada lagi yang membolehkan seperti itu, Pak Ustaz. Jadi saya sependapat bahwa persatuan kita ini terkadang mestinya harus dari pihak Islam itu satu saja yang maju, tapi mau semua jadi pemimpin. Akhirnya yang jadi justru pihak sebelah yang jumlah masanya sedikit. Misalnya jumlah penduduk dalam satu daerah 10 misalnya, kita yang mau diambil misalnya 3, tetapi ini kita terpecah-pecah. Akhirnya yang jadi yang satu ini, yang sesungguhnya tidak, kalau kita mau bandingkan suaranya, tidak ada. Nah ini yang masalah yang terjadi di kalangan umat Islam. Karena banyaknya suatu semua mau. Tidak ada istilah dalam bahasa Spanyol sifat habe, silahkan saudara yang berhak silahkan. Artinya bahasa Spanyolnya Bung Handi yang punya kemampuan silahkan saudaraku yang maju. Biar ini saya mundur. Itu yang kita tidak miliki. Kadang 10-10-nya maju, akhirnya tidak ada yang terpilih untuk anggota DPD. Seperti itu. Justru yang maju, yang berhasil adalah yang sesungguhnya suaranya sedikit. Tetapi karena kita banyak, dibagi banyak, akhirnya itu yang terjadi di lapangan, Pak Ustaz. Nah, ini kesadaran dari saudara-saudara kita barangkali untuk memberikan kesempatan kepada yang saudara-saudaranya lain. Sehingga kita bisa mewarnai kehidupan di pusat. Seperti itu Pak Ustaz. Terima kasih. Mohon arahannya. Ya, monggo Pak Ustadz Munzir, tafadhol untuk menanggapi. Baik, syukuran. Saya lihat Bapak asisten 1 di kantor gubernur ya. Asisten 2. Asisten 2 bidang ekonomi ya. Ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan. Oke, begini Pak. Kawan saya banyak aja di gubernur ya. Mereka sering keluhan bupati wali kota kawan connecting saya kuliah dulu. Terutama dari Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat, Riau yang menyusun perda syariah. Saya sarankan begini, Pak. Jalan aja perda syariah ini. Ketika nanti ada teguran dari menteri atau dari presiden kasih tahu, saya dipilih rakyat saya bukan dipilih presiden. Aceh itu berani. Bukit Tinggi berani. Padang berani. Ingat kasus Aceh dulu. Tidak boleh pejabat negara muslim acara Natal bersama. Tidak ada penyambutan tahun baru pakai lilin kembang api. Kita tangkap kata wali kota yang muslim. Wali kota Aceh kemarin yang perempuan. Wakil presiden waktu itu nggak sebut nama. Langsung komentar, mencak-mencak. Tidak bisa mengeluarkan perda sendiri. Harus terpusat dari pusat. Harus tersentralisir. Apa dia bilang? Saya wali kota dipilih rakyat saya, bukan dipilih pusat. Diam pusat kok, Pak. Allahu Akbar. Iya. Bukit Tinggi juga begitu. Wali kota merintahkan wajib sholat jamaah. Diserang sama pusat. Nggak usah campur urusan saya. Saya bertanggung jawab kepada Allah. Karena saya dipilih rakyat Bukit Tinggi, bukan rakyat Jakarta katanya. Cicing atau diam sadayana. Jadi Bapak sebagai asisten 2, jalan terus Pak. Yang penting Bapak dekat dengan ulama, keluarkan perda, sepakat dengan DPR, kemudian satu bahasa dengan gubernur, jalan terus bikin perda syariah. Insya Allah kita lindungi Allah kok. Iya jangan mau Pak. Aceh, Sumatera Barat, berani kok sekarang. Yang milih saya rakyat Aceh, bukan pusat katanya. Sekarang masih berjalan perda syariah di Aceh. Bapak jangan takut Pak di Palu. Kalau yang didukung oleh DPR, bersatu dengan gubernur, Bapak bergerak bersama lawan itu kebijakan pusat. Karena ini bertentangan dengan 5. Apa itu? Kebebasan beragama.
pasal 29. Plus Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kami tidak merugikan Pancasila. Justru kami mengamalkan Pancasila. Berketuhanan Maha Esa dan memuliakan agama yang kami anut. Yang bertentangan pusat. Kenapa melarang kami menerapkan ini? Dan kami tidak merugikan pusat dan negara. Tegas saja, Pak. Pusat itu sudah bertentangan dengan Pancasila. Saya terpancing emosi kalau bicara masalah perda syariah diprotes sama pusat. Kita harus marah, Pak. Tapi dengan catatan, gubernur, ulama, dan DPRD tingkat 2, tingkat 1 seperti di Sumatera Barat dan Aceh, kompak dan bersatu. Pusat diam kok sekarang, Pak. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saran saya begitu. Bergerak saudaraku. Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Kalau kita ikuti pusat, Pak, mau dikomuniskan negeri ini? Apa cukup puas kita pembantaian KM50 6 orang seperti komunis dibantai? Saya sudah ketemu, Pak, dengan memandikan jenazah itu. Oh, menangis saya dengarnya. Masya Allah, mengerikan. Apa kita masih diam? Jalan terus, Pak. Karena perda syariah tidak bertentangan dengan menurut lima, dengan Pancasila. Karena kita punya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan beragama menurut keyakinan masing-masing. Ini keyakinan kita. Yang berhadapan dengan Pancasila bertentangan mereka, bukan kita. Bapak dekat dengan ini, dengan DPR, dengan ulama. Kita jawab bersama nanti di DPR. Berani, Pak? Berani? Siap. Ya, jalan terus, Pak. Anjing menggonggong, kapilah pingsan. Ya, silakan. Kasih, Oke. Ustaz. Mas Ugi bisa Ya. sedikit nambahin. Ya, silakan Pak Sondi. Oke, makasih. Mungkin yang disampaikan Ustadz Muzir itu tidak sesederhana itu, Ustadz. Ya, persoalan kita di daerah itu, apalagi saya lihat tadi Ustadz mengatakan background Ustadz sendiri adalah HTN. Iya. Logika saja, Ustadz. Yang berhak membatalkan perda itu siapa? Kan MA. Kalau Ya. kita rujukan kita itu dari hukum tata negara. Tapi yang hebatnya bangsa kita hari ini, yang membatalkan perda itu adalah keputusan Mendagri. Kan itu yang terjadi, Ustaz. Ya kan? Iya. Bukan lagi Mahkamah Agung yang membatalkan perda itu. Nah, makanya saya salah satunya, Ustaz, jujur, kenapa 2019 kemarin saya nggak maju lagi itu, Ustaz. Jujur saja. Saya selalu bertentangan dan saya waktu itu aktif di ada namanya ADEXI, Ustaz. Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia. Saya kebetulan waktu salah satu unsur wakil ketua bidang hukum. Saya banyak melihat di situ. Artinya apa? Pemerintah sendiri, ya kalau kita boleh jujur, otonomi daerah ini separuh hati dia kasih. Separuh hati, tapi tetap ingin mengembalikan sentralistiknya itu adalah di pusat. Ya, seperti kata disampaikan Dr. Nusrema tadi, ya. Kadang-kadang kepala daerah kita ini dia lebih takut kepada Menteri Dalam Negeri daripada kepada Allah itu sendiri. Karena bagi dia Menteri Dalam Negeri itu adalah induk semang dia, bosnya dia. Nah, padahal secara politik, ya beda dengan daerah Sumatera Barat. Saya katakan Sumatera Barat itu betul-betul ya karena di situ adat, Ustaz. Ada pesan di Sarak pesan di Kitabullah. Bahkan di situ mereka nenek mama betul-betul mereka hargai. Kalau nenek mama itu menghargai seorang kepala daerah, siapapun yang kepala daerah itu walaupun pindah pusat, mereka nggak akan terpengaruh. Itu bedanya. Kenapa betul-betul di backup? Nah, sementara kalau di daerah kita, yang apalagi daerah itu yang boleh dikatakan penduduknya majemuk, itu benar-benar kadang-kadang kepala daerah ini saya katakan nggak berani, Ustaz. Walaupun kita backup habis-habisan di DPR, nggak berani. Saya pernah berapa kali itu perda di Pekanbaru di Riau ini dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri sampai ratusan banyaknya, Ustaz. Saya yang sedikit banyak mengerti tentang hukum tata negara, saya komplain. Sepengetahuan saya yang berhak membatalkan perda itu adalah TN, Mahkamah Agung, bukan Kementerian Dalam Negeri. Tapi ini yang terjadi. Nah, ini yang saya katakan tadi, sehebat apapun kita, semayoritas apapun kita, kalaulah pena itu tidak kita tanda tangani, orang yang mempunyai akhlak muslim sia-sia. Sehebat apapun Bang Zuma dia berdebat gitu loh. Kalau ini enggak kita realisasikan di dunia nyata dalam sistem
ya kenegaraan kita ya nggak ada hasilnya juga. Nah ini kembali lagi, memang ini kita harus ciptakanlah kesadaran-kesadaran para politis-politis Islam itu. Ya kadang-kadang bukan apa-apa Ustadz. Yang nggak enaknya apa? Justru partai berbasis Islam sendiri. Saya nggak nyebut partainya Ustadz ya. Ya, saya nggak menyebut partainya. Di saat udah pemilu menjual-jual ayat Al-Quran, menjual-jual hadis. Tapi saat dia berkuasa, hadis sama Al-Quran itu hilang. Kemana? Inilah kadang-kadang yang kita kesalkan, kita sayang seperti itu. Sehingga tidak mengherankan, partai Islam itu jarang jadi pemenang. Karena tidak dicontohkan juga dari para politikusnya itu untuk membela Islam sendiri. Tidak gitu. Nah, jadi mungkin ini Ustadz sedikit pandangan saya aja. Ya inilah yang terjadi hari ini. Ya sistem perundang-undang kita itu udah kacau balau. Udah kacau balau Ustadz. Saya katakan karena saya mengerti sedikit hukum. Kacau balau. Mana yang diperbolehkan, mana tidak. Ya lembaga-lembaga negara yang tidak lagi berfungsi pada realnya. Karena mohon maaf kalau saya katakan karena kita sudah dikuasai oleh yang namanya oligarki. Itu saja. Ya, oligarki sehingga apapun keputusan-keputusan kita itu selalu dimata beda dengan kepala daerahnya itu betul-betul pemberani. Sumatera Barat, Aceh itu saya akui saat itu memang pemberani mereka. Kenapa? Karena di belakang mereka itu didukung oleh imam dan para ulama. Mereka nggak peduli mereka. Oh nggak dikunculkan, nggak diberi sanksi, tidak dibantu dana APBN sekian persen, nggak masalah, bodoh dibilang. Nah ini sementara di daerah lain memang betul-betul takutnya di situ. Ya ditambah lagi mungkin ada dosa-dosa politiknya yang takut dikorek-korek Ustadz. Makanya ngikutin aja. Mungkin demikian Ustadz. Mau masuk segi lanjut, tafadhol. Oke, terima kasih Pak Sondia Warman. Langsung saja ya berikutnya kepada Pak Purnawirawan Jenderal Bintang 2 Angkatan Laut Pak Bima. Dipersilakan Pak Bima. Pak Bima monitor. Pak Bima. Belum hadir kali Pak Dik, langsung ke Pak Dance dulu. Oke, kalau begitu kita kasihkan kepada mualaf kita yang baru saja mualaf, Pendeta Dance Mumek. Silakan Pak Pendeta Dance Mumek. Pak Dance monitor. Pak Dance. Oh, Pak Dance. Kayaknya nggak monitor juga nih ya. Oke, kalau begitu kita kasihkan dulu kepada mujahidah kita. Uni Rifa masih monitor Uni Rifa? Cek. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipersilakan Uni untuk menyampaikan sesuatu atau bertanya kepada Ustadz Munzir Situmorang. Karena jarang-jarang loh kita bisa berkomunikasi dengan beliau. Monggo. Ya. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ya, karena saya tadi lihat di live ada beliau, lalu saya langsung masuk ke sini. Mungkin ya hanya ingin sekedar apa namanya ya, kayak satu Zoom saja sudah berarti sudahlah gitu. Pak Ustadz apa kabar? Masya Allah. Ya, jadi saya mungkin kalau bertanya mungkin apa yang kalau bertanya ya sebenarnya banyak ilmu yang ingin saya serap, tapi ya kan tidak cukup waktu lah. Tapi mungkin begini saja, mungkin bagaimana menurut Pak Ustadz apa yang kami lakukan ini gitu ya. Maksudnya saya mungkin walaupun Pak Ustadz tidak pernah melihat mungkin ya, tapi bagaimana menurut Pak Ustadz apa yang kami lakukan ini di platform-platform seperti kita melakukan diskusi lintas agama di TikTok, kemudian diskusi di Zoom, kemudian kita di YouTube sudah mulai banyak gitu ya saudara-saudara Muslim yang mencoba untuk berdakwah dengan cara metode diskusi dengan teman-teman yang berbeda keyakinan gitu. Nah, kalau pendapat Pak Ustadz sendiri nih, motivasi buat apa? Buat saya pribadi lah, sebagai saya kan perempuan, berbeda ini ya. Secara psikologinya juga berbeda dengan laki-laki gitu. Kira-kira masukkanlah buat saya, mungkin saya minta Pak Ustadz itu aja kali. Pak Ade Sugi bingung juga. Terima kasih sebelumnya kesempatannya untuk boleh open mic dan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz Munzir untuk ditanggapi. Begini Bunda, semangat dakwah itu sah-sah saja dilakukan oleh banyak orang dan semua orang. Soal manfaatkan media, laptop, apa namanya YouTube atau apa, itu boleh-boleh saja. Cuma saran kita buat semua kita termasuk saya, ada kemauan keras untuk menambah pengetahuan
di bidang yang kita dalami. Contoh begini. Kadang kita debat dengan kawan kita non-muslim, katakan seorang pendeta. Yang harus kita pastikan dulu, pastikan dia dari sekte apa. Katolik, Protestan, seksi Yehova, atau dari sekte mana. Yang kedua, pastikan tingkat pendidikannya. Jadi debat kita itu tidak buang waktu. Contoh sederhana. Saya sederhana kok saya kalau berdebat dengan kawan-kawan kita yang Nasrani. Maaf Pak, Bapak Nasrani? Iya. Oh iya. Bapak dari mana? Katolik, Protestan, seksi Yehova? Oh dari Protestan Pak. Baik. Siapa Yesus dalam pandangan Bapak? Sebagai Tuhan. Boleh tunjukkan ayatnya di ayat berapa sebagai Tuhan? Kalau dia Katolik, oh doktrin kami. Doktrin tidak bisa dijadikan alasan. Yang Protestan bilang, oh iya kata pendeta saya, nggak bisa Pak, agama mengatakan pendeta. Kita dialog harus pakai kitab suci. Argumentatif, bukan sentimen. Mengajak, bukan mengejek. Saya di bis kadang saya ajak. Supir taksi, supir Grab, bingung lihat saya. Mereka nggak tahu saya Pak. Maaf Pak, maaf orang Jawa ya, Jawa Jawa Tengah, orang Bapak Nasrani, keluarga ada Islam. Bapak nggak pernah tertarik dengan Islam. Langsung dilihatin saya dari kaca spion. Bapak pernah buka Quran? Dari situ saya mulai dialog. Saya Batak Pak, tapi saya Muslim. Kami minoritas Muslim Pak, saya situ. Pernah malam tahun baru, ini cerita menarik ini Bu ya. Ini contoh-contoh soal ini. Sederhana saya mulai. Saya lihat orang Batak margen. Bapak orang Batak ya? Saya orang Batak Pak. Saya situ. Oh iya. Tapi saya Muslim. Bapak Nasrani. Pertanyaan sederhana. Maaf ya Pak, boleh kita dialog? Oh, silakan, boleh. Siapa Yesus dalam pandangan Bapak? Sebagai Tuhan. Ada dalilnya Pak. Ya saya sudah begitu katanya begitu. Ya beragama nggak bisa gitu dong Pak. Bapak kenapa anak sekolah kan supaya cerdas? Kenapa nabung? Demi masa depan. Kenapa ke dokter? Jaga kesehatan. Pasti punya alasan yang bisa pertanggungjawabkan. Apalagi Tuhan. Maaf ya Pak, dulu saya bilang pura-pura bodoh, walaupun saya memang bodoh. Ada pernah terbaca saya. Yohanes pasal 17:3. Ini hidup yang kekal mengenal satu-satunya Allah yang esa dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Oh iya Pak, Yohanes 17 kalau nggak silap itu. Nah berarti kalau dari kalimat ini Pak, Yesus itu bukan Tuhan tapi utusan Allah. Sama dengan Nabi Muhammad Pak, Rasul itu bahasa Arab loh Pak. Bahasa Indonesianya utusan. Oh iya. Ini kasus menarik ini. Minimal dia mikir, oh iya, bikin dia ragu dulu. Ini pernah dengan pendeta di Jakarta Timur. Habis dialog, setahun lebih nggak ada komunikasi. Rupanya dia cari Quran, baca Quran. Akhirnya dia telepon, Pak mohon maaf, tolong kami diselamatkan. Bapak siapa? Yang dulu 1 tahun lalu dialog. Bapak pendeta anu? Iya. Loh kok sekarang baru minta masuk Islam? Ya saya selama diam-diam Pak pelajari Al-Quran. Nah itu yang saya maksudkan Ibu. Silakan Ibu berdakwah, dialogis dengan kaum non-muslim, tapi tolong basic Islamologi dan Kristologi Ibu kuasai dulu lah. Karena nanti kena batunya Bu. Contoh, Ibu habis-habisan mengatakan, oh babi itu haram, Imamat pasal 11 ayat 7 segala macam. Capek Ibu ngomong, berbuih Ibu ngomong. Maaf Bu, kami tidak makan babi, tidak makan darah. Percuma kan dialog itu. Kenali siapa pendeta. Kedua, sektenya. Yang ketiga, tingkat pendidikannya. Yang keempat, pemahaman terhadap kitab suci. Baru mulai dialog. Enak Bu. Ya maaf, kadang saya ngomong nggak sombong, kadang nggak selevel Bu. Ya maaf, pernah kita dialog dengan pastor di Palembang. Ya lebih hafal kita Bible daripada dia. Padahal 15 tahun dia pastor. Bahkan dia cari. Buka Imamat pasal sekian. Buka Ulangan pasal 18. Buka Matius 15:24. Buka Markus pasal ayat sekian. Kaget dia. Apa dia bilang sama kami? Waktu itu kami dengan Pak Insan. Saya selama 15 tahun jadi pastor. Nggak pernah jamaat saya seperti ini pertanyaan. Dia nggak pernah seperti ini pertanyaan.
Kadang 5 tahun kemudian baru masuk Islam, Bu. Jadi Ibu, saran saya, masukan saya, motivasi dari saya, silakan terus berjuang, tapi tolong pemahaman Islamologi dan Kristologi Ibu makin bagus. Jadi tantangan semakin berat, peluang Ibu masuk semakin besar, puasan Ibu bertambah. Insya Allah kita menang, insya Allah. Saya kira itu saran dari saya. Oke, terima kasih. Demikian Unirifah, jawaban Ustadz Munzir sangat mendukung. Tentu dikasih syarat harus berilmu dan sudah menjadi kewajiban kita orang Islam itu untuk berilmu ketika kita berdakwah. Nah, selanjutnya saya kira saya beri kesempatan kepada Amir kita ya sebagai pimpinan kita di Yayasan Zuzaidin Cakrawala Cemerlang, Pak Zulfikar, monitor. Pak Zulfikar, Pak Jul, mana nih Pak Jul nih? Beliau masih ada tamu di rumah. Oh, masih ada tamu. Oke, Bang Andi, siapa lagi yang apa? Atau kita Saya izin satu, Pak Ustadz, izin penting ini. Ya, izin satu terlambat tadi ada yang ketinggalan. Saya minta advice dari Pak Ustadz. Ini Lembaga Bible Indonesia. Saya nggak mengucapkan lembaga itu. Lembaga Bible Indonesia itu masih mempergunakan kata Allah, terus kemudian itu diaplikasikan ke bawah, akhirnya kata Allah ini disalahgunakan dalam terjemahan mereka. Kiat-kiatnya seperti apa Pak Ustadz? Itu aja, makasih. Saya lebih bagus datangnya aja lembaga yang mengeluarkan kitab itu. Seperti di Bali kan, pernah diprotes. Penggunaan kata Tuhan Yesus, mereka pakai istilah agama Hindu. Diprotes, sekarang dirubah kitab mereka. Jadi datangnya aja lembaga yang mengeluarkan itu. Saya juga punya dari lembaga kitab Indonesia ini, itu masih ada. Dikatakan insya Allah, masya Allah, subhanallah. Sebentar, saya ambil sebentar. Sebentar ya. Siap-siap Pak Ustadz. Nih, saya punya lebih dari 40, lebih kurang 40 Bible ya. Versi bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Ibrani. Nah, ini ada Bible relatif tua, pengeluarnya Lembaga Alkitab Indonesia. Di sini masih berbunyi, Pak. Ini resmi loh. Jika kamu berjanji besok, jangan katakan aku besok melakukan ini dan itu, tapi katakan insya Allah. Di sini lengkap masih. Insya Allah, masya Allah, semua lengkap nih. Nah, karena memang itu, karena Isa Al-Masih itu kan Muslim, bukan Nasoro kan gitu. Nah, tahun sekian, ini Bible tahun 63. Bible tahun 2000 itu udah dibuang. Bentar. Nih, tahun 1993. Itu sudah nggak ada lagi kata itu. Udah dibuang, Pak, ini. Saya Bible tahun itu tahun 63, ini tahun 93. Udah hilang saya temukan ini. Artinya apa? Bible Revised Version. Nah, kalau ditemukan seperti Pak tadi itu, datang aja ke lembaga itu. Protes. Di Bali mereka sudah buang ini. Karena mereka pakai istilah-istilah agama Hindu, tokoh Hindu protes ke lembaga mereka. Akhirnya mereka buang penamaan Tuhan mereka berdasarkan agama Hindu. Tidak ada lagi. Bapak bisa lakukan itu. Insya Allah. Itu saran saya. Oke, demikian Bang Andi jawaban dari Ustadz kita, Ustadz Munzir. Sepertinya ada satu lagi yang ingin bertanya. Ini dari hamba Allah. Silakan hamba Allah. Ya, makasih Bang Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik tadi penjelasan, menambahkan penjelasan dari Bang Sondi sama Bang Rahman, Saima Rahman tadi kayaknya. Benar, kebetulan tempat saya Ustadz di Kalimantan ini kan sejak tahun 2009 kita itu udah punya namanya Perda Al-Quran. Ya. Jadi namanya Kalimantan kan lebih banyak menularkan perda-perda yang seperti perda Ramadan, perda Al-Quran, kemudian perda tahfiz gitu kan. Dan ini masih tetap dilestarikan, Ustadz,
Munzir. Karena memang walaupun, dan bahkan yang menarik Ustaz Munzir, pada saat kedatangan Dr. Zakir Naik beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah ya, ke Indonesia, itu salah satu pengusaha besar Kalimantan yang meminjamkan pesawat pribadi beliau gitu kan. Nah, jadi dan alhamdulillah Kalimantan memang khususnya Kalsel tempatnya Bang Talib ini memang masih kita memegang aturan karena banyak tuan guru di sini kan, para habaib gitu kan, para kiai yang masih sebagai diikuti oleh para umat Islam gitu kan. Jadi mereka lebih ikut apa kata para ulama dibandingkan dari para politisi gitu kan. Ini berkebalikan Ustaz. Dan memang persoalan kita itu sama dengan Bang Sondi, sama Bang Saimar Rahman, karena memang oligarki lah yang menguasai gitu kan. Seluruh sumber daya alam ini dikuasai oleh negara. Kalau zaman dulu kan tidak. Jadi cukup level bupati sudah bisa mengeluarkan surat izin usaha pertambangan misalnya kan. Kalau sekarang kan dikembalikan ke ESDM gitu kan. Nah, ini yang menjadi satu problematika di level kalangan masyarakat. Dan yang menarik adalah tinggal bagaimana nanti karena ini tahun 2023-2024 tahun politik, yang saya sepakat adalah bagaimana kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat kita untuk tidak memilih partai yang atau istilahnya calon yang memiliki track record yang jelek gitu kan istilahnya. Dia punya misalnya ada kasus-kasus korupsi yang tertutupin gitu kan misalnya, agar masyarakat kita mungkin lebih teredukasi lagi. Jadi artinya saya sepakat dengan Ustaz Munzir tadi bahwasanya memang bagaimana pemerintah daerah itu harus kuat dan bersama rakyat gitu kan masyarakatnya, dan harus berani gitu. Dan yang kedua juga harus punya jaringan ke level pusat juga. Nah, jadi intinya saya sepakat Ustaz Munzir, artinya masyarakat tetap membackup dengan melalui para ulama, kemudian juga ulama pemerintah daerah ataupun pejabat itu sangat mencintai ulama. Itu akhirnya jadi ada namanya simbiosis mutualisme, sehingga walaupun apa kata pemerintah pusat belum tentu diamini oleh di daerah. Itu yang akhirnya menjadi otonomi daerah yang lebih kuat gitu kan. Artinya walaupun kita dianggap menentang gitu, tapi kita pun mampu berdiri sendiri. Nah, jadi itu yang beberapa waktu lalu saya ke Papua, Ustaz Munzir, ternyata memang Papua itu memiliki dana alokasi DAU dari pusat itu paling besar gitu kan seluruh Indonesia. Tetapi ternyata kemiskinannya lebih tinggi dibandingkan daerah provinsi yang lain. Nah, ini yang menjadi semacam ketimpangan dari segi pendapatan dan seterusnya. Jadi itu aja Ustaz Munzir tambahan dari saya. Intinya tinggal bagaimana nanti para ulama atau para habaib atau para kiai itu bisa merangkul umat untuk bersama dengan pemerintah daerah, bersama-sama untuk memajukan daerahnya masing-masing. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Ya, monggo Ustadz Munzir untuk ditanggapi. Iya, seperti saya katakan tadi, ada dua yang kita bangun. Pertama, koneksitas dengan antar ulama, rakyat, DPRD, dan pejabat eksekutif daerah harus kompak. Ada sinergitas. Satu. Yang kedua, kita punya pejabat di pusat yang bisa kita kondisikan untuk tidak terlalu sadis terhadap daerah. Itu sangat penting. Contoh, ada misalnya orang Kalimantan yang orang kuat di Jakarta. Lebih lewat mereka. Gitu. Jadi lebih politik bisa kita lakukan dengan pendekatan non formal. Yang ketiga, harus ada figur pemersatu. Kelemahan kita umat Islam, kita tidak punya figur. Islam itu punya figur siapa? Rasulullah. Apapun yang katakan Rasulullah, semua tunduk. Kita tidak punya figur itu sebenarnya. Kalaupun ada, figur itu ditekan, dizolimi, difitnah, dibully. Ya. Nah, saya to the point aja. Dimunculkannya nama Anies sebagai calon wakil presiden. Ini 3 variabel di Indonesia sudah kepanasan.
3 kelompok yang usah sebut nama, Bapak pasti tahu lah. Dari kelompok A, B, C. Bayangkan bagaimana bukan sekadar menggagalkan Anies sebagai presiden. Kalau bisa calon saja pun dia harus gagal. Artinya mereka sudah berani menunjukkan politik identitas anti-Islam. Harusnya umat Islam dengan ini bersatu. Contoh seperti kasus Sumatera Utara. 5 tahun sebelum pemilihan gubernur, Majelis Taklim Masjid sudah membangun satu suara. Calon gubernur kita, Letnan Jenderal Edi Rahmayadi, yang waktu itu sebagai Pangkostrat loh beliau. Saya pulang ke Medan, pulang ke Labura, pulang ke pedalaman. Beliau sudah dikenal. Begitu hari pemilihan, nggak pakai uang, semua memilih dia. Dan itu yang belum kita lakukan dalam skop nasional. Sekarang bergerak kan yang lain, kita apa yang kita lakukan? Nah, inilah dalam politik praktis, bukan politik dalam teori lagi kita. Sekarang Magic saya udah vulgar ngomong. Bapak setuju nggak dengan ini? Saya bilang, kalau setuju mari kita bergandengan tangan. Saya terang-terangan sekarang, seperti tadi malam saya acara, saya kumpul, saya bilang terang-terangan. Karena kita tidak punya calon lain. Karena kalau negara demokrasi itu nggak bisa idealis. Harus apa? Harus realistis. Kalau memilih pemimpin yang idealis nggak ketemu Pak di Indonesia. Oh ketemu, dimatikan. Kedua dihancurkan. Ketiga dilenyapkan. Sekarang yang ideal untuk sementara cuma Anies saja. Saya terang-terangan sekarang bicara di masjid. Nah sekarang bagaimana dengan kita hari ini? Sudah punya nggak kita seperti itu? Berani nggak kita ngomong? Yang jadi masalah adalah seperti awal saya ngomong pembuka. Banyak orang memahami kebenaran, tapi belum berani mempertahankan kebenaran. Itu yang harus kita rubah pola pikir kita. Saya kira cukup begitu. Sekian. Ya. Oke, saya kira sudah hampir 2 jam ya pertemuan kita dengan Ustadz kita, Ustadz Munzir Situmorang. Untuk closing statement, Ustadz dipersilahkan dan setelah itu mohon ditutup dengan doa sekalian. Closing dari saya satu, bersiap jadi pejuang, tapi harus ikhlas dan istiqomah. Insya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, insya Allah, Ustadz. Satu. Yang kedua, membangun jaringan, network planning. Tanpa itu kita tidak akan pernah menang. Yang ketiga, berjuang harus punya ilmu. Kedua, harus punya keberanian. Yang ketiga, harus bersatu. Insya Allah kita menang, kita kuat, kita jadi pejuang. Doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa insya Allah tahun 2024 setelah presiden ketemu yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Allahu Akbar. Insya Allah. Insya Allah.